Ya, pasca kematian anak korban bully atau perundungan di Tasikmalaya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil minta para pelaku tetap dihukum meski di bawah umur. Sementara Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka kasus meme Stupa Borobudur. Jalani operasi diplomasi, KRI Bima Suci siap berlayar selama 3 bulan ke 3 negara. Halo pemirsa, selamat sore. Apa kabar Anda di sore hari ini? Presiden Joko Widodo meminta agar kasus penembakan Brigadir J dibuka dengan jujur dan seterang-terangnya. Bersama saya Fani Maniar, Anda menyaksikan MNC News Now. Kita ke informasi pertama pemirsa terkait dengan bocah berusia 11 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat yang meninggal dunia diduga akibat depresi setelah korban mendapat perundungan atau bullying dari sejumlah temannya. Korban dipaksa menyetubuhi seekor kucing dan direkam hingga rekaman tersebut disebarkan ke media sosial. Makam korban masih dipenuhi taburan bunga. Korban meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Bocah 11 tahun ini diduga mengalami depresi setelah mendapatkan perundungan dari rekan-rekannya. Bocah kelas 5 SD ini dipaksa rekan-rekannya menyetubuhi seekor kucing. Selain memaksa, rekan korban juga tega merekam dan menyebarkan videonya ke media sosial. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan investigasi dan menemukan fakta video tersebut direkam pada akhir bulan Juni. Pasca viral, korban mengalami depresi hingga akhirnya pada Jumat pekan lalu korban dilarikan keluarganya ke RSUD SMC Tasikmalaya. Namun nyawa korban tak bisa terselamatkan hingga meninggal dalam perawatan Minggu malam. Oleh pihak keluarga, kasus ini sebelumnya sudah disampaikan kepada pihak RT dan RW setempat, namun tidak ada perkembangan hingga akhirnya korban meninggal dunia. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Ya, jelang perayaan Hari Anak Nasional besok 23 Juli 2022 pemirsa, tragedi menyedihkan justru menimpa seorang anak di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, bocah 11 tahun meninggal dunia bunuh diri diduga akibat depresi setelah korban dirundung oleh sejumlah temannya. Korban dipaksa berbuat asusila dan direkam hingga rekaman tersebut disebarkan di media sosial dan pertanyaannya adalah mengapa bullying ini walaupun setelah sekian lama sampai di tahun 2022 ini justru terasa kian parah. Dan bagaimana cara mencegahnya terutama di lingkungan sekolah sebagai lingkungan kedua terdekat di anak-anak, di antara anak-anak setelah keluarga. Kita akan berbincang bersama dengan Subiantoro selaku Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendikbud dan Atorinanto selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Baik, sehat ya Pak Subiantoro maupun Pak Ato ya. Alhamdulillah. Saya ke Pak Ato dulu Pak Ato. Sejauh ini KPAID sudah melakukan pendampingan terhadap keluarga korban khususnya ya, dan tentu kita sangat menyayangkan hal ini kembali terjadi bahkan sampai menimbulkan korban jiwa gitu. Kasus perundungan di dunia pendidikan di tengah anak-anak Indonesia. Tanggapan dari KPAID Tasikmalaya seperti apa Pak? Ya, Mbak, saya ralat dulu, ini bukan bunuh diri tapi meninggal dunia. Baik, meninggal dunia. Oke. Mbak, hari ini kita memang mendampingi kasus ini sejak awal. Dan perkembangan hari ini setelah kami melaporkan kemarin ke pihak Polres Tasikmalaya, alhamdulillah progres hari ini cukup baik dari penyidik bahkan dari Polda juga langsung untuk ambil bagian di dalam proses ini. Hari ini keluarga korban kita amankan di rumah aman KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Begitupun terduga pelaku juga diamankan di rumah aman P2TP2A Kabupaten Tasikmalaya. Untuk apa? Untuk mempercepat proses kondisi pemulihan psikologi. Kemudian yang kedua juga untuk mempercepat proses penyidikan yang hari ini memang sedang dilaksanakan di Polres Tasikmalaya. Kemudian selanjutnya bahwa hari ini juga bahwa
kami berterima kasih sekali bahwa responsibility dari teman-teman Polda Jawa Barat hari ini juga langsung turun, dan hari ini pula bahwa keluarga korban sedang dilakukan pemeriksaan dan asesmen. Mudah-mudahan bahwa proses ini juga bisa berlangsung lebih cepat dari respon seperti ini dan tidak lagi berlarut-larut, karena ini akan mengganggu kondisi psikis anak. Karena di dalamnya yang terduga pelaku ini juga masih berusia anak-anak, Mbak. Satu usia ya Pak ya, seumur dengan korban? Setelah kita identifikasi, kalau terduga korban ini, Ananda ini usianya masih 11 tahun. Kemudian terduga pelaku yang memang ada di dalam video itu rata-rata kakak kelas, bahkan ada yang seusia SMP, Mbak Vivi. Satu sekolah dengan korban juga ya Pak ya? Ada yang satu sekolah dan kemudian ada yang tidak satu sekolah. Kalau boleh tahu Pak, bisa dijelaskan kronologi kasusnya terlebih dahulu gitu sampai berujung pada petaka seperti ini? Ya, Mbak Vivi, kira-kira waktu bulan Juni yang lalu ada dugaan bahwa ada seorang anak yang usianya 11 tahun ini dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan kucing gitu ya. Nah, kemudian di dalam aksi itu direkam dan kemudian disebarluaskan ke teman-temannya sehingga di kampung itu menjadi viral dan ramai dalam perjalanan. Apakah ini merupakan sebuah akumulasi karena memang tidak ada penanganan lebih lanjut, sehingga karena faktor edukasi dari keluarga dan yang lain-lainnya sehingga tidak ada tindak lanjut pemulihan kondisi psikis maupun yang lain-lainnya. Yang tadi sudah disampaikan bahwa ini hanya sampai di tingkat RT dan RW. Yang selanjutnya bahwa tepat pada tanggal 16 kemarin, hari Kamis, korban ini mengalami penurunan, baik penurunan psikis maupun penurunan fisik. Sehingga pada saat itu hari Jumat tanggal 16, anak tersebut dirawat di rumah sakit, walaupun sempat pulang kemudian dirawat lagi, dan tepat hari Senin ya, hari Senin malam jam 1 kira-kira jam 1 anak tersebut meninggalkan dunia. Dan informasi yang kami dapatkan dari keluarga korban, sebelum 1 minggu Ananda ini dirawat di rumah sakit, kira-kira 1 minggu ini anak tersebut sudah tidak lagi nafsu makan, kemudian sudah tidak lagi juga asupan-asupan yang masuk di dalam tubuh gitu, sehingga anak tersebut meninggal. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa apakah anak ini meninggal akibat depresi atau trauma yang tinggi gitu. Sampai hari ini bahwa sampai anak tersebut itu meninggal dunia, anak tersebut masih belum pernah dilakukan asesmen dari psikolog, sehingga kita tidak bisa membuktikan gitu. Apakah meninggal juga akibat dari bawaan penyakit yang lain, ini juga masih debatable. Cuman yang ingin saya sampaikan bahwa walaupun apa bukti-bukti dari rumah sakit ini belum ada dan belum ada pemeriksaan psikolog, dalam pantauan KPAI selama kami mendalami kasus ini, dari rangkaian perjalanan cerita, dari peristiwa video itu disebarkan, kemudian dari ada perubahan perilaku, kemudian ada perubahan juga secara psikis, ada merasa malu dan sebagainya, sehingga berakumulasi pada rasa sakit itu, sehingga kami menduga bahwa kematian Ananda korban itu terkait dengan disebarkannya video tersebut itu di masyarakat. Betul, begitu Mbak Pipi. Betul, karena psikis dan juga fisik itu saling berkelindahan satu sama lain, begitu ya Pak ya? Ya. Sebelum saya ke Pak Subiantoro, dari KPAID sendiri sudah bertemu dengan para pelaku, menanyakan motifnya pun juga masih dalam pemeriksaan. Dan kalau boleh tahu Pak, keluarga korban maupun orang tua dari pelaku ini apakah sudah sempat bertemu? Ya, baru saja kita melakukan komunikasi dengan keluarga korban. Sampai hari ini belum ada komunikasi. Kemudian kalaupun komunikasi juga, informasi yang tadi kami dapatkan hanya melalui RT ataupun RW. Terus Mbak Vivi, hari ini kan korban maupun pelaku juga dengan kita di KPD Kabupaten Tasikmalaya. Hanya beda tempat. Sebetulnya bahwa yang memang cukup miris, artinya cukup miris itu bahwa menurut anak-anak atau mungkin juga menurut para orang tua atau lingkungan yang ada di situ, ini dianggapnya biasa, kenakalan biasa anak-anak.
gitu. Kenakalan biasa anak-anak. Nah, sehingga bahwa perilaku seperti ini masih dianggapnya bahwa kenapa juga RT RW tidak begitu merespon dengan cepat persoalan ini karena dianggapnya biasa gitu. Ini kenakalan anak-anak harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka dari itu selesai. Ini yang juga jadi concern laten ini, Pak. Iya, parameter kita tentu berbeda gitu kan. Sehingga dalam pandangan kami yang memang ini butuh edukasi yang cukup, butuh edukasi yang masif gitu. Terlepas daripada itu juga mesti kita pikirkan bahwa munculnya peristiwa ini bukan saja variabel yang diciptakan di dalam kearifan lokal atau masyarakat lokal tersebut gitu. Tetapi juga ada variabel-variabel yang lain. Betul. Seperti hari ini teknologi digital begitu maju. Betul. Asupan antara anak-anak kota dengan anak desa sama gitu. Informasi juga anak-anak kota dengan anak desa sama gitu. Asupannya sama. Gitu. Yang membedakan adalah bahwa perspektif terhadap bullying itu sendiri nggak Pak Ato? Enggak, yang saya maksud bahwa yang membedakan antara anak kota dengan anak desa itu hanya satu, fasilitas. Fasilitas di kota serba ada, dari psikolog juga ada. Untuk bertanya ketika mengalami kebuntuan juga ada klinik dan sebagainya. Gitu. Edukasi dari orang tua juga lebih mumpuni. Kalau di desa, psikolog juga susah didapat. Betul. Kemudian apalagi sarana-sarana untuk bertanya juga sulit untuk ditemukan. Ini yang kemudian menjadi saya berpikir anak-anak ini ketika dia berinteraksi aktif dengan digital menemukan pembenaran secara sendiri. Lahirlah ini. Siap. Gitu. Jadi saya pikir itu, Mbak. Ini yang jadi pekerjaan rumah besar untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek Indonesia. Pak Subiantoro, tadi kalau kata Pak Ato ada perbedaan perspektif dan juga kemudian ketidaklengkapan sarana pendukung di wilayah Tasikmalaya, dikatakan seperti itu, atau di wilayah-wilayah lain yang juga katakanlah penyortirannya ini berbeda dengan kota-kota besar. Tanggapan dari Kementerian Pendidikan, Kemendikbud Ristek sendiri seperti apa, Pak? Ini bukan kasus perundungan biasa seperti itu, melahirkan korban jiwa, kemudian katakanlah materi bulinya gitu. Tindakan itu tidak biasa. Iya, terima kasih Mbak. Sebelumnya kami Kementerian Pak Subiantoro? Sebelumnya kami ikut menyesalkan terjadinya peristiwa ini dan bela sungkawa sedalam-dalamnya bagi korban dan prihatin ya. Mudah-mudahan ini kita segera bersama-sama dapat mengatasinya. Atas kejadian ini memperkuat kita Kemendikbud Ristek ya berkomitmen untuk terus yang aman, nyaman dari segala bentuk kekerasan dengan mendorong implementasi Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di. Baik, Pak Subiantoro, sinyalnya tampaknya putus-putus, kurang stabil, Pak. Bisa diulang lagi, Pak? Jadi kami ulangi lagi bahwa kami menyesalkan perbuatan ini dan turut bela sungkawa yang sedalam-dalamnya dan turut prihatin, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Kami di Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi berkomitmen untuk terus mewujudkan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Terkait dengan hal tersebut, kami kementerian berupaya untuk mengevaluasi kembali kebijakan terkait dengan penerapan Permendikbud 82 2015 tentang penanggulangan tindak kekerasan. Pak Subiantoro, mungkin langsung saja saya tanyakan terkait dengan perubahan, kemudian juga mungkin kira-kira ada tindakan konkret seperti apa yang sudah dibicarakan atau direncanakan akan dilakukan ke depannya? Oh iya. Baik, mungkin Pak Subiantoro kita akan sama-sama membenarkan atau membetulkan sinyalnya karena sempat masih putus-putus Pak Subiantoro. Kita akan jeda sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News Now.